Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas satu kitab, yaitu kitab Matan Takrib, yang mana susunan oleh Imam Abu Syuja' Al-Asfihani. Oke, langsung saja halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah, seorang sahabat Muawiyah, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Man, adapun orang, yurid, yang berkehendak, Allah ialah Allah bihi kepada orang, khairan akan kebaikan, yufaqihu maka memahamkan, ialah Allah hu akan orang, fiddin dalam agama. Maksudnya, jika Allah Ta'ala menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah Ta'ala memahamkan agama. Jadi bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada seseorang itu Allah berikan dia kepahaman agama. Jadi kalau Allah Ta'ala berikan dia kebaikan, berarti Allah Ta'ala pahamkan agama. Kalau dia diberi pemahaman agama, berarti dia itu diberikan kebaikan kepada Allah Ta'ala. Jadi bukan harta, bukan jabatan, bukan masalah duniawi, tetapi pemahaman agama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman, yang maha pengasih, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Jadi perbedaannya Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu, kalau Ar-Rahman itu kasih sayang Allah Ta'ala di dunia, yang mana Allah Ta'ala itu sayang baik dia mukmin maupun non mukmin, orang mukmin maupun kafir, Allah Ta'ala sayang. Tapi khusus Ar-Rahim, ini kasih sayang Allah berlaku di akhirat, yang mana tercurahkan kepada hanya orang-orang mukmin saja. Makanya Ar-Rahman ini kasih sayang Allah Ta'ala di dunia ini, tidak pandang dia muslim, dia non muslim, dia mukmin, dia kafir, Allah Ta'ala sayang. Sampai hari ini orang-orang Israel yang menzalimi muslim Palestina, tetap Allah Ta'ala beri makan, Allah kasih rezeki. Bahkan Fir'aun yang pernah mengaku Tuhan, Allah kasih rezeki juga, karena Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahman. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu, segala puji hanyalah milik Allah Ta'ala. Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Wa sallallahu, dan salat Allah ala Sayyidina, ke atas Tuhan kita Muhammad, yaitu Muhammad An-Nabi, yang beliau seorang Nabi, wa alihi, dan salat Allah Ta'ala kepada keluarga Nabi, at-tahirina, yang suci. Siapa? Keluarga Nabi. Wa sahabatihi, dan salat Allah juga kepada sahabat-sahabat Nabi, ajma'in, seluruh sahabat Nabi. Jadi Nabi, keluarga Nabi, dan juga sahabat-sahabat Nabi itu diberikan salawat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita senantiasa juga bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, telah berkata al-qadi, seorang qadi, seorang hakim. Ini kalau qadi ini, syarat menjadi qadi dia harus hafal 300.000 hadis. Menjadi hakim itu harus 300.000 hadis hafal. Al-qadi Abu Syuja'in. Abu Syuja' ini namanya, ini artinya ayah pemberani, bapak pemberani. Beliau ini seorang pemberani, berani menegakkan agama, berani bicara yang hak, begitu. Jadi ini laqab. Laqab itu julukan. Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asfihani rahimahullah ta'ala. Jadi nama beliau itu yang mengarang kitab Matan Takrib, Ahmad bin
Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Jadi namanya Ahmad, nama ayah beliau Husain, dan nama kakek beliau adalah Ahmad rahimahullahu taala. Jadi sering disebut kitab ini Matan Takrib Abu Syuja itu. Beliau berkata, siapa berkata? Abu Syuja, atau nama aslinya Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani. Sa'alani, telah bertanya kepadaku, atau sa'ala bisa diartikan meminta, ni kepadaku. Siapa yang meminta kepadaku? Kata beliau, ba'dul asdiqai, sebagian teman-teman beliau. Tentu teman-teman beliau adalah ulama juga. Tidak mungkinlah anak tongkrongan ya. Teman-teman beliau itu ulama juga. Hafizahumullahu ta'ala, beliau mendoakan semoga Allah ta'ala menjaga mereka. Hafizatnya menjaga. Makanya kalau orang hafal Quran disebut hafiz Al-Quran kan, menjaga Al-Quran. Jadi maksudnya hafiz Quran, dia bukan hanya sekedar pernah menghafal, setelah itu selesai, bukan. Selesai menghafal dia harus murajaah, memang harus menjaga hafalannya. Kalau sekedar pernah menghafal 30 juz, pasti tanya, berapa hafalan? Saya pernah hafal 30 juz. Sekarang hafal tidak? Tinggal 1 juz. Berarti belum hafiz ya. Karena tidak mau dia jaga. Ya, semoga kita dijadikan Allah Ta'ala sebagai hafiz Quran dan keluarga kita. Jadi sebagian sahabat Abu Syuja, yaitu para alim ulama, itu meminta kepada beliau, apa permintaannya? An a'mala mukhtasaran fil fikhi ala madhabil Imam Syafi'i rahmatullahi ta'ala alaih wa ridwanuhu. Jadi permintaan sahabat-sahabat Abu Syuja yaitu untuk a'mala, membuat mukhtasar itu ringkasan kitab fikih. Tapi fikihnya itu atas mazhab Imam Syafi'i. Diminta untuk buat ringkasan. Rahmatullah ta'ala alaih, semoga Allah ta'ala merahmati alaih atas Imam Syafi'i, wa ridwanahu, dan meridai Imam Syafi'i. Jadi permintaan sebagian teman Imam Abu Syuja itu dibuatkan mukhtasar atau ringkasan kitab dari fikih mazhab Syafi'i. Ini nama kitabnya sudah, fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz. Goya itu Fi ghayatil, goya ini artinya puncak. Kalau apa ya? Maaf kalau jima ini klimaks. Ada klimaks dia. Nah, itu goya itu puncak. Seperti kalau ada Nabi itu Isra Mi'raj, Sidratul Muntaha, itu sidratul alam, muntah itu sudah penghabisan, sudah tidak ada lagi. Itu sudah puncaknya alam itu. Mau kesana lagi tidak bisa. Sudah tidak bisa lagi. Jadi ghayatul ikhtisar itu puncaknya ringkasan. Nah, ini sudah paling ringkas, sudah paling ringkas. Itu tapi nama kitab fi ghayatul ikhtisar, nama kitab. Wa nihayatil ijaz. Nihaya itu hampir sama sebenarnya artinya dengan ghayatul ikhtisar. Nihaya juga artinya puncak, penghabisan. Ijaz juga ringkasan. Sama dengan mukhtasar. Nah, jadi maknanya sama. Fi ghayatil ikhtisar wa nihayatil ijaz itu maknanya sama. Hanya saja lafaznya saja yang berbeda. Kemudian untuk apa dibuat ringkasan itu? Nah, ini alasannya. Liyaqruba 'alal muta'allimi darsuhu, agar mendekatkan para muta'alim itu mengajarnya. Muta'alim ini artinya pengajar. Ta'allama, ya ta'allamu. Maaf, muta'alim ini bukan pengajar. Muta'alim ini pelajar. Dari kata ta'allama. Kalau pengajar itu mu'allim. Allama mengajar, fahuwa mu'allim, pengajar. Jadi muta'alim ini pelajar. Liyaqrubu 'alal muta'allim darsuhu, agar dekat, lamnya lam kai. Liyaqruba, agar dekat, 'alal muta'allim, ke atas muta'alim, pelajar, siswa,
santri, thalabul ilmi, tempat ta'lim. Agar dekat apa? Darsuhu, mempelajarinya. Wa yashulu alal mubtadiin hifzuhu, agar mudah ke atas para pemula, hifzuhu, itu menjaganya atau menghafal. Jadi kan kalau ringkasan dulu kan enak dia, kalau tipis kitabnya kan. Kalau pemula mudah dihafal karena tipis bagi para pemula. Tapi kalau baru-baru belajar kitabnya tebal. Sama dengan kita itu ngafal Quran kan. Ya dulu kita diajar Quran itu surah-surah pendek dulu, biar mudah kan. Kalau langsung surah panjang sulit. Kecuali dia kalau memang IQ-nya memang tinggi. Langsung baca, 1 kali baca, 2 kali baca langsung hafal. Intinya untuk memudahkan para pelajar itu memang harus ringkasan, jangan diberat-beratkan. Jangan ada beban. Kalau bisa belajar itu dalam keadaan senang. Oke, lanjut. Wa an ukthira fihi minat taqsimati wa hasril khisal. Kemudian permintaan berikutnya dari sebagian sahabat Imam Abu Syuja, yaitu wa an ukthira fihi minat taqsimat. Maksudnya kata beliau agar aku memperbanyak di dalam kitab fikih mazhab Syafi'i, dalam maksudnya ringkasan fikih mazhab Syafi'i itu minat taqsimat, dari pembagian-pembagian. Jadi pembagian-pembagian itu diperbanyak di dalam ringkasan kitab tersebut. Karena memang kalau ada pembagian-pembagian memudahkan bagi para pelajar khususnya yang pemula. Wa hasrul khisal, dan membuat batasan-batasan rincian. Kalau terperinci sekali kan maknanya luas sekali, luas. Jadi susah untuk dihafal. Jadi dibuat batasanlah rincian-rincian tersebut. Jadi kata beliau, fa ajabtuhu, maka aku mengijabahnya, aku mengiyakan. Kalau dalam Al-Quran itu ad'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku astajib lakum, maka aku akan ijabah. Yani fa ajabtuhu, maka aku ijabah, aku iyakan permintaan sebagian sahabat-sahabat Imam Abu Syuja. Ila dzalika taliban litsawab, ila dzalik, kepada semua itu permintaan tadi, permintaan supaya dibuat ringkasan, dibuat banyak dari pembagian-pembagian, kemudian definisi atau rincian itu dibatasi. Nah, itu mana dari ila dzalik taliban litsawab, semata-mata karena meminta litsawab, pada pahala. Jadi pengarang kitab dulu memang harapannya itu as-sawab, pahala, ganjaran dari Allah Ta'ala. Jadi keduniaan itu jauh. Ngarang buku bukan karena memang supaya laku, supaya masyhur. Memang jauh dari itu. Makanya kitab-kitab ulama terdahulu itu keberkahannya besar, luas. Sehingga kitab, khususnya kitab Matan Takrib ini, segala penjuru itu ada. Khususnya yang menganut mazhab Syafi'i itu ada. Kemudian selain mengharapkan as-sawab, itu pahala, raghiban ila Allah Ta'ala, memang ada kegemaran, keinginan agar membuat Allah Ta'ala itu senang kepada Allah Ta'ala. Kemudian gemar harapan, ya, raghiban juga termasuk harapan, fit taufik, agar Allah Ta'ala memberikan taufik. Apa itu taufik? Taufik itu kekuatan untuk menjalankan perintah Allah Ta'ala. Jadi kalau kita mampu sholat, berarti kita dapat taufik. Lis-shawab, agar berkeinginan, ada keinginan kepada Allah Ta'ala mendapat taufik, lis-shawab, dan juga kebenaran. Harapan itu ada mendapatkan kebenaran. Jadi tidak sembarang ulama dulu mengarang kitab. Memang diharapkan kitab itu kalau bisa isinya benar semua. Innahu ala ma yasha'u qadirun. Sesungguhnya dia adalah Allah, ala ma yasha',
atas perkara apapun yasha yang dia kehendaki, qadirun. Allah Ta'ala qadir, mampu memberikan pahala, mampu memberikan taufik, mampu memberikan kebenaran. Qadir, Allah Ta'ala mampu. Ini adalah harapan dari Imam Abu Syuja ya. Harapan dapat pahala, harapan dapat taufik. Dan harapan beliau, wa bi ibadihi latifun khabir. Kepada hamba-hamba Allah Ta'ala itu bersifat latifun, maha lembut, khabirun, dan maha teliti. Jadi itulah muqaddimah dari kitab Matan Takrib. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan Kitabut Thahara, kitab menerangkan tentang taharah, bersuci. Jadi bagi teman-teman yang ingin menanyakan sesuatu, silakan ketik di kolom komentar. Dan saya juga berharap ada kritik dan saran dari teman-teman. Mungkin ada yang salah dalam menjelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.